Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ibu Pambayun. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kenyamanan Pengguna Transaksi KRIS dan Efektivitas Pembayaran KRIS dengan kemudahan penggunaannya sebagai variabel moderasi di kalangan mahasiswa UKSW. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Wiwit Indriani dengan NIM 2122167. Perkenalkan, nama saya George Stefanus dengan NIM 21 2022 018. Perkenalkan, nama saya Jennifer Putri Kawatu dengan NIM 21 2022 107. Perkenalkan, saya Christian Bayu Andika dengan NIM 21 2022 128. Saya Ranita Sonong Khalid dengan NIM 21 2022 151. Saya Stefani Pascalia dengan NIM 21 2022 216. Oke, yang pertama, apa sih KRIS itu? KRIS yaitu adalah Quick Response Code Indonesian Standard, adalah inovasi dalam pembayaran digital yang dirancang untuk menyatukan berbagai layanan berbasis QR Code di Indonesia. Inovasi ini bertujuan mendorong inklusi keuangan dengan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi non-tunai. Nah, penggunaan KRIS ini mengalami pertumbuhan signifikan mencapai 41,8 juta pengguna pada akhir September 2023 dengan peningkatan 66,3% dibandingkan September 2022 dan 45,5% sejak Desember 2022. Target untuk tahun 2024 itu adalah 55 juta pengguna. Pertumbuhan ini menjadikan KRIS sebagai inovasi penting dalam memperluas akses dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran di Indonesia. Selanjutnya, perumusan masalah kami yaitu yang pertama ada seberapa nyaman mahasiswa menggunakan KRIS, lalu ada apakah teknologi ini sudah memenuhi kebutuhan mereka dalam hal kecepatan transaksi, kemudahan penggunaan, dan keamanan. Yang terakhir ada bagaimana persepsi individu terhadap inovasi ini. Lalu tujuan penelitian kami yaitu mengidentifikasi kemudahan penggunaan, lalu ada menganalisis kecepatan transaksi, yang ketiga ada menilai keamanan, yang keempat mengkaji persepsi individu, dan yang terakhir memberikan rekomendasi untuk pengembangan. Kemudian kita masuk dalam kerangka model penelitian. Ini ada kenyamanan pengguna transaksi KRIS, ini adalah variabel independen, kemudian aktivitas pembayaran KRIS ini adalah variabel dependen, dan kemudian variabel moderasinya adalah kemudahan pengguna. Maka dapat dikembangkan beberapa hipotesis. Yang pertama itu HA1, kenyamanan pengguna transaksi KRIS berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembayaran KRIS. Hipotesis ini menyatakan bahwa kenyamanan pengguna mencakup kemudahan akses, minim hambatan, dan kepuasan transaksi merupakan indikator utama keberhasilan. Kemudian hipotesis kedua itu HA2, kemudahan pengguna secara signifikan memoderasi hubungan antara kenyamanan pengguna transaksi KRIS dan efektivitas pembayaran KRIS. Hipotesis ini menyatakan bahwa kemudahan pengguna berperan sebagai moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara kenyamanan pengguna dan efektivitas pembayaran. Dan ketiga, hipotesis ketiga itu H3, kemudahan pengguna berpengaruh langsung signifikan terhadap efektivitas pembayaran KRIS. Hipotesis ini menyatakan bahwa kemudahan pengguna merupakan kunci utama dalam teknologi berbasis pengguna. Oke, untuk selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat explanatory research. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi kami adalah mahasiswa aktif dari UKSW. Kemudian sampel ini menggunakan purposive sampling, yaitu mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian untuk pengumpulan data kami merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Kuesioner ini dirancang juga untuk mengukur variabel-variabel seperti kenyamanan pengguna, kemudahan penggunaan, dan efektivitas pembayaran. Kemudian ada pun variabel penelitian kami. Yang pertama itu independen, yaitu kenyamanan penggunaan transaksi KRIS. Kemudian untuk dependen, efektivitas pembayaran KRIS. Kemudian variabel moderasinya adalah kemudahan pengguna. Alat analisis yang kami gunakan adalah Smart PLS untuk membangun model moderasi, menganalisa bagaimana variabel moderator mempengaruhi hubungan antar variabel. Kemudian ada pengujian validitas. Validitas diuji melalui outer loadings. Dalam artian, jika nominal di atas 0,7 dianggap valid dan Fornell Larker criterion untuk memastikan perbedaan antar konstruk. Kemudian pengujian validitas ini akan diuji sebanyak 2 kali karena untuk memvalidasi bahwa ada data yang valid atau tidak. Kemudian yang ketiga itu pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas ini diuji dengan R-square
atau R pangkat untuk menilai kekuatan model dan p-value. Dalam kurung p-value itu dibandingkan dengan alpha jika di bawah 0,05 untuk menentukan signifikansi hubungan antara konstruk. Kemudian ada pun model moderasi pertama di mana kemudahan pengguna diukur melalui indikator MP1 hingga MP5 dan kenyamanan pengguna diukur melalui KP1 hingga KP6. Keduanya memiliki beberapa dimensi. Efektivitas pembayaran diukur dengan indikator EP1 hingga EP6. Kemudahan pengguna berpengaruh positif terhadap kenyamanan pengguna yang pada gilirannya berpengaruh positif terhadap efektivitas pembayaran. Kemudian ada pun pengajian validitas pertama di mana indikator EP2 hingga EP6 tidak lolos uji validitas dan dihapus, sedangkan indikator EP1 lolos karena nilainya lebih dari 0,7. Indikator yang nilainya lebih dari 0,7 layak digunakan, sementara yang kurang dari 0,7 tidak valid. Karena masih ada indikator tidak valid, uji validitas akan dilanjutkan. Kemudian selanjutnya ada pun penelitian ulang validitas di mana setelah uji validitas ulang, variabel efektivitas pembayaran memiliki indikator EP1 senilai 0,908 dan EP2 senilai 0,814 yang valid. Variabel kenyamanan pengguna memiliki indikator KP1 senilai 0,815, KP2 0,714, KP4 0,792 dan KP6 0,786 yang valid. Variabel kemudahan pengguna memiliki indikator MP1 senilai 0,885, MP2 0,824, MP4 0,843 dan MP5 0,704 yang juga valid. Oke, setelah dilakukan uji validitas, maka dapat terlihat bahwa perubahan model moderasi yang menunjukkan variabel yang tersaring dan dikenakan moderating effect sebesar 0,682 untuk membuat efek moderasi. Selanjutnya ada tabel pengujian reliabilitas, di mana Nunali dan Bernstein pada tahun 1978 menyatakan bahwa nilai di atas 0,7 masih dianggap reliable. Dalam tabel Construct Reliability and Validity, variabel efektivitas pembayaran tidak reliable, sementara variabel kemudahan pengguna dan kenyamanan pengguna reliable dengan nilai masing-masing 0,835 dan 0,794. Moderating effect 1 juga dinyatakan reliable dengan nilai 0,901. Selanjutnya ada tabel pengujian intermodal. Ini adalah tabel R-square, yaitu efektivitas pembayaran dipengaruhi oleh kenyamanan pengguna sebesar 39,9% dan sebanyak 60,1% dipengaruhi oleh variabel di luar model. Selanjutnya kita masuk di Patch Coefficient. Di sini ada tabel Patch Coefficient, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan pengguna memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap efektivitas pembayaran kris dengan p-value 0,003 lebih kecil dari 0,05, yaitu berarti HA3 diterima. Namun, kenyamanan pengguna tidak berpengaruh terhadap efektivitas pembayaran, di mana p-value 0,433 lebih besar dari 0,05, sehingga HA1 ditolak. Selain itu, kemudahan penggunaan tidak mampu memoderasi hubungan antara kenyamanan pengguna dan efektivitas pembayaran, di mana p-value 0,001 lebih besar dari 0,05, sehingga HA2 juga ditolak. Kemungkinan hipotesis ditolak karena kenyamanan pengguna dianggap sebagai standar oleh responden yang sudah terbiasa dengan sistem pembayaran digital, sementara faktor eksternal seperti kebijakan merchant atau aksesibilitas internet mungkin lebih mempengaruhi efektivitas pembayaran. Kemudahan penggunaan juga mungkin tidak menjadi faktor dominan, mengingat mayoritas responden memiliki tingkat literasi digital yang serupa dan lebih mempertimbangkan aspek lain seperti keamanan atau fitur tambahan di kris. Oke, di sini jadi ada kesimpulan dari penelitian kelompok kami. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS mengalami pertumbuhan signifikan, mencapai 41,8 juta pengguna pada September 2023. Kemudahan pengguna berpengaruh positif terhadap efektivitas pembayaran, sementara kenyamanan pengguna tidak signifikan. Pengguna lebih mengutamakan kemudahan dan kepraktisan dalam transaksi. Oleh karena itu, pengembangan QRIS harus fokus pada peningkatan keamanan, kecepatan, dan aksesibilitas, serta edukasi tentang manfaat praktisnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pembayaran. Oke, lanjut. Di sini ada saran dari kelompok kami. Yang pertama itu mengoptimalkan fitur kemudahan bagi pengguna. Yang kedua ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga ada prioritas keamanan. Jadi di sini akan memperkuat perlindungan atas data pengguna. Yang keempat ada uji coba berkelanjutan.
Jadi sebelum dipakai oleh pengguna, kami akan melakukan uji coba terdahulu. Yang kelima ada penelitian lanjutan. Melakukan studi mendalam untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas QRIS guna mengembangkan strategi peningkatan adopsi dan kepuasan bagi pengguna. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.